سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Alhamdulillah, Maha suci Allah, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha berkehendak apa yang terjadi di permukaan bumi ini. Tidak terasa dengan bergantinya siang dan malam. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Tentu semua kita insya Allah semakin dekat kepada Allah, takarrub ila Allah, dan senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun selanjutnya kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah berjanji kepada kita semua umatnya yang bersalawat akan diberikan syafaat, akan diberikan bantuan pertolongan langsung dari Nabi kita. Oleh karena itu di Jumat berkah ini kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah insyaallah semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang masyhur, seorang ulama guru daripada Imam Syafi'i yang bernama Fudail bin Iyad. Suatu ketika Fudail bin Iyad berjalan-jalan di sekitar rumahnya, bahkan keluar daripada lingkungan rumahnya, dan mendapatkan suatu permandian tempat wisata. Di saat Imam Fudail bin Iyad menghampiri dan ingin masuk di tempat permandian itu, namun ketika mau masuk dicegat oleh penjaga permandian itu. Ketika mau masuk dicegat dan diminta mana tiketnya wahai Imam. Namun Imam tidak mendapatkan tiket sama sekali untuk masuk dalam permandian. Tentu ketika itu Fudail bin Iyad tidak serta-merta langsung masuk, meskipun dia seorang guru, meskipun dia seorang ulama, meskipun dia seorang imam, bahkan salah seorang guru daripada Imam Syafi'i. Namun Fudail bin Iyad justru mundur dan meninggalkan tempat permandian itu. Di saat meninggalkan tidak jauh dari tempat permandian itu, Imam Fudail bin Iyad sangat menangis dan terseduh-seduh, bersedih. Sampai ada banyak orang melihat Imam Fudail bin Iyad. Ditanya oleh salah seorang pengunjung, wahai Imam, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Fudail bin Iyad mengatakan, saya ingin masuk di permandian atau tempat wisata itu, namun ketika saya masuk ditanya oleh penjaganya, mana tiketnya, karena mau masuk di permandian ini harus menunjukkan tiket atau karcisnya. Sementara saya langsung mengingat kepada Allah, langsung saya mundur dan meninggalkan tempat itu. Saya bermuhasabah, mengingat akan dosa-dosa saya. Di saat nanti ketika saya
tidak bisa membeli tiket untuk masuk di permandian itu. Tetapi saya menangis mengingat ketika nanti saya kembali kepada Allah, tidak cukup bekal saya untuk menghadap kepada Allah. Maka itulah membuat saya menangis. Maka tentu ma'asyiral muslimin, dari kisah seorang ulama besar, seorang guru daripada Imam Syafi'i, apakah tentu kita ini mengambil pelajaran bagi kita semua yang hadir, bahwa sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Apakah sudah ada karcis, apakah sudah ada tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita renungkan bersama. Apalagi ma'asyiral muslimin, kita baru-baru melaksanakan hari raya Kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah sudah cukup bekal hewan kurban kita setelah kita berkurban? Apakah sudah cukup ketika kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Maka tentu senantiasa kita harus mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan kesehatan, pergunakan kesempatan itu. Kesehatan itu untuk semata-mata tetap taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pergunakan waktu ini untuk mencari tiket, untuk mencari kunci surganya Allah, agar senantiasa tetap taat atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh nanti di akhirat banyak orang menyesal, banyak orang menangis, banyak orang menyesal atas segala perbuatannya di dunia ini, dan dia minta untuk dikembalikan di dunia ini, ma'asyiral muslimin. Maka sebelum penyesalan itu terjadi, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini, maka pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di sisi Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, Allah bersumpah demi masa. Kenapa dengan waktu? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia banyak dalam kerugian yang besar. Kenapa banyak manusia dalam kerugian yang besar? Diberikan waktu, diberikan kesempatan, tapi tidak bisa meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Tidak bisa meluangkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa meluangkan kekayaannya yang dia miliki untuk berkorban kepada Allah. Mereka itulah di antara kita, jika kita menyediakan waktu itu untuk semata-mata mencari dunia, namun lupa untuk kembali kepada Allah, lupa untuk mencari tiket masuk surganya Allah, maka orang yang senantiasa yang demikian termasuk orang-orang yang rugi kata Allah. Siapa yang tidak rugi kata Allah? Illal ladzina amanu, yaitu hanya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang yang melakukan amalan saleh, wa tawassaw bil haq, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Tentu ma'asyiral muslimin, kita semua sudah mengaku beriman kepada Allah. Tapi iman itu tidak cukup taqriru bil lisan, tidak cukup dengan ucapan lisan, tetapi iman itu harus wa tasdiqu bil qalbi, harus kita benarkan dalam hati. Tetapi ternyata tidak cukup juga hanya sebatas membenarkan dalam hati, tapi kita harus senantiasa wa amal bil arkan. Bagaimana kita menjalankan, membuktikan kepada Allah, saya sudah beriman kepada Engkau ya Allah, maka buktikan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, terutama dalam menegakkan, mendirikan salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Karena sungguh sangat merugi nanti ketika kita sudah di hadapan Allah. Orang-orang sudah punya tiket untuk disukanya Allah, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad tadi menceritakan dirinya. Di dunia saja kita tidak bisa masuk dalam suatu wisata atau permandian. Ketika kita tidak bisa menunjukkan tiket kita, maka mari kita, ma'asyiral muslimin, kesempatan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan untuk semata-mata maqsudiyya walikum Allah Ta'ala. Tasamma kadaikum Allah Ta'ala likum malabina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar, apa penyebabnya engkau masuk neraka? Mereka menjawab, qalu lam
nakum minal musallin. Ketika kami hidup di dunia, kami tidak pernah melakukan amalan-amalan saleh. Giliran hari Jumat berkhutbah, kami tidak pernah pergi masjid untuk sholat Jumat. Giliran azan dikumandangkan, kami tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Giliran ustaz ulama berceramah, kita tidak pernah mendengarkan ajakan daripada ustaz, ajakan daripada Al-Quran. Mereka hanya bisa menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka hanya bisa berandai-andai, ma'asyiral muslimin. Andai kalau waktu saya hidup di dunia, di saat saya bekerja, ada waktu istirahat, saya pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Andai kalau waktu hidup saya di dunia, saya sehat, saya pergunakan kesehatan saya untuk beribadah kepada Allah. Andai kalau waktu saya hidup di dunia, saya luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka tiadalah kami di dalam neraka. Namun ketika itu, ma'asyiral muslimin, hanya penyesalan belaka. Karena untuk itu mari kita menyesal saat ini sebelum kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun." Ketika itu Allah berfirman, walau tara, lihatlah para pendosa, lihatlah para pelaku maksiat di saat itu, ketika mereka sudah melihat siksaan dan merasakan siksaan di hadapan Allah, mereka hanya bisa nakisu ru'usihim, mereka hanya bisa menundukkan kepalanya sambil berkata, nakisu ru'usihim, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat siksaan yang Kau perlihatkan kepada kami. Wa sami'na, kami sudah mendengarkan apa yang Kau perdengarkan siksaan kepada kami. Mereka sudah meminta kepada Allah di saat sudah disiksa, diperlihatkan siksa, diperdengarkan siksaan Allah. Mereka itu mengatakan kepada Allah, farji'na na'mal salihan. Tuhan Yesus berkasih ukuli, farji'na na'mal salihan, kembalikan saya di dunia. Saya sudah ingin melakukan amalan saleh. Saya sudah ingin berkorban nanti ketika capek Idul Adha. Saya sudah ingin takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah atas segala perintahnya. Saya akan laksanakan, ya Allah, kembalikan saya di dunia. Ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui, meskipun kita minta di dunia ini kembali kepada Allah, jangankan 1 hari, 1 jam kita minta kepada Allah dikembalikan untuk berbuat amalan saleh, mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia ini. Jangankan 1 jam, 1 menit kita minta kepada Allah, ya Allah, farji'na na'mal salih, kembalikan aku di dunia untuk melaksanakan amalan saleh. Jangankan 1 menit, 1 detik pun mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai kesimpulan pada khutbah saya, kita semua ini masih diberikan kekuatan, kesempatan, waktu oleh Allah. Marilah kita pergunakan untuk takarrub ila Allah. Mari kita belajar daripada spirit kurban pasca Idul Adha. Tentu kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah. Ketika perintah Allah, kita harus dahulukan dari perintah-perintah yang lain, sebagaimana contoh daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Insyaallah, semoga dengan itu kita menjalankan segala perintah Allah, memperbanyak amal saleh, kita mendapatkan tiket nantinya masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.